Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita pada sesi kali ini untuk membahas Permen LH atau Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita pada hari ini kemudahan di dalam mempelajari isi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan memberikan kita kecerdasan di dalam memahami isi yang terkandung di dalam Permen LH ini. Pada saat ini kita telah memasuki pembahasan untuk mempelajari sifat B3 yang selanjutnya yaitu sifat korosif atau korosif. Sama ya pembacaannya. Untuk sifat korosif itu dapat dilihat pada sebelah kanan, yang mana garis dasarnya ini warna dasarnya warna putih ini, lalu garisnya ini, garis tepinya itu berwarna merah tebal, warna merah tebal yang berbentuk segi empat yang diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Setiap sisi-sisinya itu panjangnya 25 cm dan backgroundnya berwarna putih. Isi dalam belah ketupat ini itu terdiri dari dua gambar yang pertama tertetes cairan korosif. Dua gambar, yang pertama itu tertetes cairan korosif pada suatu benda, yang kedua tertetes cairan korosif pada tangan. Nah, jadi gambarnya itu tidak satu tetapi dua, yaitu yang pertama tertetes cairan korosif pada benda, ibaratnya ini adalah besi atau logam. Yang kedua pada tangan, jadi korosifnya pada dua itu. Nah, di sini bagaimana kita mengetahui karakteristik suatu bahan itu adalah korosif atau ya sifat korosif tadi. Itu di sini ada beberapa karakteristik di sini. Ya, ada 3 karakteristik. Yang pertama menyebabkan iritasi pada kulit. Tapi di sini iritasinya terbakar. Jadi terbakar pada kulitnya. Ya terbakar, namanya terbakar ya langsung berwarna hitam ya, hitam dan terasa kebakar, panas. Itu termasuk iritasi. Yang pertama. Jadi bahan yang kena kulit itu menyebabkan iritannya terbakar, itu termasuk jenis korosif. Yang kedua, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja dengan jenis lempeng bajanya SAE 1020. Itu jenis dari lempeng baja. Nah, dengan laju korosinya itu lebih besar dari 6,35 mm per tahun. Berarti selama 1 tahun itu mengalami korosif lebih panjang dari 6,35 mm. Jadi korosifnya menyebabkan korosif dengan panjang 6,35 mm. Dengan temperatur pengujian 55 derajat Celcius. Jadi di sini diuji pada temperatur 55 derajat Celcius selama 1 tahun pada lempeng baja dengan lempeng bajanya itu karakteristiknya SAE 1020 itu menyebabkan laju korosi sepanjang 5,35 mm, lebih panjang maksudnya. Lebih panjang dari 6,35 mm. Nah, itu termasuk juga bahan tersebut korosif kalau kena baja, lempeng baja.
Yang ketiga, yang terakhir, mempunyai pH sama atau kurang dari 2. Nah, ini juga. Berarti semua jenis bahan yang mempunyai pH asam kurang dari 2 untuk B3 yang sifatnya asam, itu termasuk korosif. Nah, udah paham ya? Berarti kalau yang asam-asam, yang kadar asamnya itu sama dengan atau lebih kecil dari 2, dia korosif. Yang kedua, kalau dia basah, maka pH-nya sama dengan atau lebih besar dari 12,5. Kalau basah, kalau lebih besar dari 12,5, dia termasuk korosif. Berarti tiga jenis ini, tiga karakter ini, bila terdapat pada suatu bahan, maka bahan itu korosif. Demikian untuk pembahasan jenis karakteristik B3 yang korosif. Insya Allah kita akan membahas lebih jauh untuk jenis karakteristik yang selanjutnya, karakteristik B3 selanjutnya, yaitu bahan berbahaya bagi lingkungan, B3 berbahaya bagi lingkungan, atau dangerous for environment di sesi video pembelajaran berikutnya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bawah komen video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum.